warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusriani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi dengan NIM A1A222040 dari kelas R002. Di sini saya akan mengulas film yang berjudul Dirty Pot. Dari film ini saya menemukan tentang jejak digital dari para pemerintah dan apa yang terjadi sebelum era pemilu yang sebentar lagi akan terlaksana. Jejak-jejak itu berupa tentang penyelewengan dana, tentang penggunaan dana desa, dan yang lainnya. Yang pertama, saya menemukan dari pembicaraan di film tersebut tentang desa yang menjadi tonggak atau tolak ukur politik. Mereka menyalurkan dana sosial atau bantuan sosial pada para masyarakat begitu pesat ketika mendekati pemilu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum mendekati pemilu. Dana atau bantuan untuk sosial itu tidak terlalu pesat penyebarannya dibandingkan ketika mendekati pemilu saat ini. Kemudian, anggaran dana desa naik ketika terjadinya pemilu. Jadi ketika mendekati pemilu, cenderung dana desa atau anggaran desa mulai dinaikkan. Adanya penyelewengan dana. Dan ketika terjadinya atau mendekati pemilu, banyak terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam penyebaran bansos atau bantuan sosialnya, dari film Dirty Pot ini saya mendapatkan sebuah informasi dari orang-orang yang memerankan filmnya tentang bansos yang disalahgunakan. Jadi ada beberapa oknum yang menyalahgunakan bansos itu sendiri. Bansos yang harusnya menggunakan uang pemerintah, bantuan sosial yang harusnya disebarkan kepada para masyarakat hanya untuk kepentingan masyarakat, tapi ketika mendekati pemilu, bansos itu disalahgunakan sebagai alat kampanye, alat untuk menyebarkan politik. Pemerintah desa ditekan. Ketika mendekati pemilu, banyak pemerintah desa yang ditekan untuk menyebarkan bansos atas nama oknum ini, atas nama oknum ini. Jadi hal ini membuat banyak pemerintah desa yang merasa tertekan karena penyebaran bantuan sosial ini. Yang ketujuh, munculnya jejak-jejak digital. Munculnya jejak-jejak digital ini juga juga sangat berhubungan dengan literasi digital. Mengapa? Karena semakin paham kita tentang literasi digital, maka kita akan mencari jejak-jejak digital, masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi. Apakah kasus itu hanya hoax atau memang kasus itu benar-benar terjadi? Dalam film ini, mereka mengumpulkan jejak-jejak digital dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga ke pemerintah desa. Mereka kumpulkan jejak-jejak digital itu hingga menjadi sebuah film dokumenter atau film pendek yang bisa dilihat oleh masyarakat awam yang mungkin tidak terlalu mengerti tentang literasi digital. Tapi ketika film ini ditayangkan, kita bisa melihat bahwa penting bagi kita untuk memahami literasi digital karena kita akan melihat jejak-jejak digital yang ditinggalkan oleh pemerintah. Yang ke-8 adalah ketika pemilu, bantuan sosial meningkat. Bantuan sosial meningkat ketika terjadinya atau mendekati pemilu, melesat drastis daripada tahun-tahun sebelum terjadinya pemilu. Yang ke-9, kenaikan upah buruh. Ketika mendekati pemilu, maka upah-upah buruh, baik buruh tani, buruh bangunan, dan buruh lainnya akan dinaikkan karena mereka tahu potensi bagaimana caranya untuk menaikkan gaji para buruh agar mereka
semangat untuk mengikuti pemilihan umum di negara kita, atau mungkin di negara orang lain juga menerapkan hal yang serupa. Dan dari film Dirty Work ini, mereka mengatakan paling pesat atau benda atau alat yang paling banyak digunakan untuk berpolitik itu adalah bansos. Karena mereka menekankan bansos adalah alat berpolitik. Dan yang ke-12 itu ada politik gentong babi. Jadi mereka menjelaskan tentang politik gentong babi. Di sini saya juga tertarik tentang politik gentong babi ini karena politik ini dikatakan bahwa politik ini terjadi karena penggunaan uang negara untuk melakukan politik. Jadi maksud dari politik gentong babi ini bagi mereka adalah politik ini adalah politik yang menggunakan uang negara. Jadi mereka menggunakan uang negara untuk melakukan politisi, melakukan penyebaran politik, dan melakukan, mungkin kalau di tingkat era pemilu saat ini adalah menggunakan dana negara, ada uang negara untuk kampanye atau yang lainnya. Tapi itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah penggunaan fasilitas negara untuk politisi. Ya, di sini ada juga penggunaan fasilitas negara yang mereka gunakan untuk melakukan politisi atau penyebaran politik. Jadi mungkin ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu juga menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Ada terjadinya kampanye terselubung, adanya manipulasi data. Manipulasi data ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pengolahan data yang dilakukan oleh beberapa oknum, pelanggaran kode etik, dan di sini juga mereka sedikit menyebutkan bahwa KPU sebagai pelayan politik. Saya tidak tahu, tapi ini saya temukan di dalam film tersebut bahwa mereka mengatakan bahwa KPU sebagai pelayan politik, bukan membantu rakyat. Mereka tidak mematuhi peraturan Mahkamah Agung. Jadi di sini saya mohon maaf jika setiap kalimat ulasan saya mungkin sedikit ada kesalahan dalam perkataan saya. Semua yang saya katakan di video ini, semua ulasan yang saya sampaikan sudah saya dapatkan dari film Dirty Work. Jadi semua yang saya ulas adalah hasil dari apa yang saya tonton di film Dirty Work. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.